Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Prasetya Sakti, biasa dipanggil Haji, anggota tim KKN PPM UGM periode keempat tahun 2021 di Desa Ponjong. Pada video kali ini, saya sini ingin membahas dan berbagi pengetahuan tentang perkembangan platform penunjang UMKM dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19 bagi pelaku UMKM Desa Ponjong. Langsung saja disimak videonya dalam bentuk slide. Oke. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 berdampak ke segala sektor. Salah satunya sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Nah, saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan ada beberapa UMKM yang mem-PHK buruh mereka. Hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Lalu, apa solusinya? Ya, betul, di sini ada tertulis platform digital online. Solusinya yaitu pelaku UMKM sudah seharusnya dapat memperdagangkan atau memperjualkan produk mereka pada platform digital online ini. Selain mematuhi protokol kesehatan yang ada, platform digital juga memiliki banyak manfaat, yaitu jangkauannya lebih luas karena tidak terbatas geografis, sehingga pangsa pasarnya jauh lebih besar, dan keuntungan pun jikalau terus berinovasi dan kreatif akan mendapat keuntungan yang besar. Yang kedua, biayanya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Begitu. Next. Nah, saya di sini akan memperkenalkan salah satu platform yang bisa dimanfaatkan atau yang sangat berguna untuk UMKM, Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Sini yang bernama Padi UMKM atau Pasar Digital UMKM Indonesia. Apa itu Padi UMKM? Padi UMKM atau Pasar Digital UMKM adalah platform digital yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN untuk dapat memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Jadi Padi UMKM ini adalah platform digital yang akan bekerja sama dengan BUMN khususnya untuk para UMKM ini bisa memperjualbelikan barang dagangannya ke BUMN secara menyeluruh. Namun juga ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan pada Padi UMKM ini. Apa saja fiturnya? Coba kita ke slide selanjutnya. Oh maaf, ini keuntungannya dulu. Nah, keuntungan dari Padi UMKM ini itu pertama adalah akses lokal dan global e-commerce. Jadi UMKM akan mendapatkan akses berjualan pada pasar e-commerce baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini kan basisnya adalah elektronik, basisnya adalah platform digital, jadi pangsa pasarnya itu luas gitu. Terus yang kedua adalah kemudahan proses pembiayaan, proses bayarnya. Nah, UMKM bisa mengajukan permintaan pembiayaan dari BUMN terpercaya, misalnya dari Bank BRI, Pegadaian, dan PNM. Jadi misalnya UMKM Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian ingin dibiayai atau kekurangan modal untuk UMKM-nya, itu bisa minta pembiayaan dari platform Padi UMKM ini. Tentunya dengan berbagai macam syarat yang nantinya saya akan bahas di slide selanjutnya. Terus yang ketiga itu ada pasar yang pasti di perusahaan BUMN. Nah, ini keunggulan selanjutnya dari Padi UMKM, yaitu pasarnya itu pasar BUMN. Maksudnya adalah UMKM itu tidak perlu repot memasarkan produk karena sudah mendapatkan pelanggan tetap dari perusahaan BUMN. Gitu. Jadi BUMN adalah pelanggan tetap dari UMKM kita nanti ketika sudah masuk ke dalam platform ini. Terus yang keempat itu adalah kepastian pembayaran, pasti bakal dibayar. Maksudnya UMKM dapat kepastian pembayaran karena termonitor langsung oleh manajemen dan kementerian BUMN. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya ada kecurangan, mungkin ada sesuatu pembelian yang tidak dibayar. Jangan takut karena ini langsung termonitor oleh manajemen dari BUMN. Nah, yang terakhir ada feedback dan penilaian produk. Jadi
UMKM ini dapat langsung mendapatkan saran untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka yang mereka jual. Jadi mungkin sebelum mendaftar di platform digital, UMKM biasanya kan sulit ya untuk mendapatkan penilaian produk dari konsumen atau dari pembeli. Nah, sedangkan di Padi UMKM ini UMKM secara mudah bisa mendapatkan penilaian produk dari konsumen. Jadi dari hal ini itu UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka seperti itu. Nah, apa aja sih fitur Padi UMKM ini gitu ya. Yang pertama ada Control Tower Padi yang menyajikan informasi terkait UMKM dan pembelanjaan BUMN. Jadi tadi hal-hal yang dimonitor itu di sini di Control Tower ini itu semuanya bisa dimonitor secara langsung, secara real time gitu. Secara pasti dan aktual gitu Bapak dan Ibu sekalian. Terus yang kedua ada Padi UMKM B2C. B2C ini maksudnya dari customer ke customer, dari pembeli ke pembeli. Jadi Padi UMKM B2C ini membantu UMKM baik binaan BUMN maupun UMKM mandiri untuk dapat akses pasar customer ke customer atau pembeli ke pembeli melalui berbagai marketplace. Marketplace ini kayak e-commerce yang lain. Maksudnya misalnya Bapak dan Ibu atau teman-teman tahu ada Shopee, ada Blibli.com, ada Bukalapak, Tokopedia. Nah, ini yang dimaksud. Jadi nanti akan dijelaskan di slide khusus mengenai Padi UMKM B2C ini tentang berbagai macam keuntungannya. Terus yang ketiga ada Padi UMKM B2B atau business to business. Nah, Padi UMKM B2B ini itu media untuk mempertemukan BUMN dengan produk lokal berkualitas milik UMKM yang dapat ditransaksikan secara business to business. Jadi bedanya dari B2C ini, B2B ini itu langsung kita akan menjual produk kita ke BUMN. Jadi keuntungannya adalah kita mendapatkan pembeli tetap dari perusahaan BUMN dengan syarat-syarat yang akan kita bahas di slide berikutnya. Terus yang keempat ada Padi UMKM Financing, media pengajuan modal pinjaman bisnis yang dapat membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kapabilitasnya. Jadi Padi UMKM Financing ini yang ketika kita butuh modal misalnya, kita bisa meminjam di berbagai financing atau perusahaan-perusahaan yang bisa membantu meminjamkan modal nanti yang terdaftar pada Padi UMKM tersebut gitu. Next. Oke, nah ini kita bahas tentang Padi UMKM B2B atau business to business. Nah, Padi UMKM business to business atau B2B merupakan platform untuk mempertemukan BUMN dengan produk lokal berkualitas milik UMKM yang dapat ditransaksikan secara business to business. Nah, siapa aja sih pengguna Padi UMKM B2B? Itu ada pemerintah tentunya, UMKM, BUMN, bank atau financing, dan logistik. Nah, terus siapa saja yang akan melakukan pembelian di Padi UMKM B2B? Yang bisa melakukan pembelian di Padi UMKM B2B adalah setiap perusahaan BUMN. Nah, jadi ini adalah keunggulan dari platform ini, itu fiturnya, yaitu fitur Padi UMKM B2B, maaf. Nah, fitur Padi UMKM B2B ini yang saya bilang sebelumnya, di fitur ini kita bisa mendapatkan pelanggan tetap atau pembeli tetap dari setiap perusahaan BUMN yang terdaftar pada platform ini gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika tidak mempunyai pelanggan, karena setiap harinya atau setiap bulannya nanti bisa diatur dalam platform ini jangka waktunya itu akan dibeli produk UMKM itu bakal dibeli oleh BUMN yang terdaftar pada platform ini seperti itu. Next. Nah, apa sih keuntungan Padi UMKM B2B ini untuk UMKM gitu ya? Nah, yang pertama adalah pasarnya luas karena karena pembeli kita adalah perusahaan BUMN, jadi ini akan produk kita akan mengakomodasi seluruh perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi pangsa pasar yang sebelumnya saya bilang tadi itu luas gitu. Terus yang kedua ada pengirimannya mudah karena terintegrasi dengan sistem logistik untuk kemudahan pengiriman. Jadi ini sudah merupakan tanggung jawab dari perusahaan BUMN juga untuk memasarkan produk mereka. Jadi tidak perlu takut ketika barang-barangnya kita sudah dibeli dan proses pengirimannya nanti juga bakal ditanggung oleh BUMN sendiri. Terus yang ketiga adalah pembayarannya mudah.
Nah, fasilitas pembiayaan yang lebih mudah. Banyak cara untuk membeli produk kita dalam Padi UMKM ini, banyak fiturnya juga, jadi mudah untuk konsumen itu membeli produk kita, produk UMKM-nya seperti itu. Terus yang keempat ada BUMN menjadi pembeli tetap. Nah, ini adalah salah satu keunggulan yang saya bilang tadi sebelumnya. Kepastian pembayaran karena termonitor langsung oleh manajemen dan Kementerian BUMN. Begitu. Jadi nantinya BUMN akan menjadi pembeli tetap dari UMKM produk yang kita jual di UMKM kita sendiri. Next. Nah, apa aja sih syarat bergabung di Padi B2B UMKM? Pertama yang harus disiapkan di sini adalah email tentunya. Lalu ada nomor ponsel untuk mengintegrasikan ke platform ini. Terus yang ketiga ada rekening bank dari bank apapun. Terus ada SUP, itu surat izin usaha penjualan atau perdagangan, maaf. Yang diupload itu adalah nomor SUP-nya dan garis miring atau upload fisik SUP-nya, maksudnya bisa di-scan itu suratnya seperti itu. Terus ada NPWP sama seperti SIUP, itu yang dilampirkan itu ada nomor NPWP sama bukti scan dari NPWP-nya. Terus ada TDP, tanda daftar perusahaan, lalu ada KTP dari penanggung jawab usahanya, dan NIB, nomor induk berusaha. Serta ada akta yang perlu dipersiapkan, yaitu akta pendirian beserta pengesahannya dan akta penyesuaian beserta pengesahannya. Seperti itu, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu, selanjutnya kita akan membahas Padi UMKM B2C. Apa itu Padi UMKM B2C? Padi UMKM B2C adalah website inisiasi Kementerian BUMN yang membantu UMKM, baik yang sudah maupun belum punya toko online, untuk mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas dengan pengelolaan produk dan transaksi yang secara terpusat, seperti itu. Ini sebetulnya fitur ini sama seperti e-commerce pada umumnya ya, yang seperti kita tahu Shopee, Blibli.com, Tokopedia, dan Bukalapak. Cuman di sini keuntungannya adalah platform ini langsung terintegrasi oleh sistem monitor dari Padi UMKM, yang bisa dibilang tidak perlu lagi ketika kita sudah mempunyai toko online di e-commerce tertentu, misalnya di Shopee dan lain-lain, itu kita bisa memonitor jualan kita itu pada satu aplikasi saja, yaitu pada aplikasi atau platform Padi UMKM ini, seperti itu. Terus siapa saja sih pengguna Padi UMKM B2C yang dapat melakukan penjualan di Padi UMKM B2C? Yaitu setiap UMKM binaan dari BUMN dan di luar BUMN. Jadi misalnya tadi kita sudah mendaftar Padi UMKM B2B, tidak menutup kemungkinan Padi UMKM B2B untuk bisa tergabung dalam website ini atau Padi UMKM B2C. Terus siapa yang akan melakukan pembelian di Padi UMKM B2C ini, tipe setiap yang akan membeli itu adalah setiap perusahaan BUMN dan masyarakat umum dari berbagai kalangan. Jadi tidak hanya perusahaan BUMN saja yang bakal membeli produk kita, namun masyarakat pada umumnya juga akan membeli produk kita gitu secara resmi di websitenya. Next, selanjutnya kita akan membahas keuntungan Padi B2C untuk UMKM. Jadi apa sih keuntungan dari Padi B2C UMKM ini? Yang pertama adalah pengelolaannya secara terpusat. Stok produk, order, dan customer atau pembeli itu dikontrol langsung dari satu dashboard dengan kanal pemasaran di marketplace. Terus ini masih berhubungan dengan yang pertama. Yang kedua ada kanal pemasaran. Semua dikerjakan dengan satu kali login melalui akun Padi B2C, tidak perlu lagi login satu persatu ke marketplace. Jadi maksud dari marketplace itu adalah e-commerce. Mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian itu sebelumnya sudah punya toko online, misalnya ada Shopee, Blibli.com dan yang lain. Ketika sudah mempunyai itu dan mendaftar di Padi UMKM B2C ini, itu tidak perlu lagi membuka dua aplikasi untuk memonitor penjualan kita. Jadi cukup dengan menggunakan platform Padi UMKM ini, sekali login
dan mempunyai dashboard yang terpusat oleh Padi UMKM, para pemilik UMKM atau penjual ini nanti itu akan lebih mudah untuk memonitor produk mereka. Jadi tidak perlu membuka dua aplikasi, cukup di platform Padi UMKM saja. Terus yang ketiga ada analisa bisnis. Laporan penjualan sederhana secara real time, diakses kapan dan dimanapun. Jadi analisis bisnis kita itu jauh lebih mudah dilihat di platform ini karena dibuat secara sederhana dan bisa kita akses kapan dan dimanapun selama ada koneksi ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus yang keempat ada ekosistem bisnisnya yang baik gitu. Gudang, pengiriman serta payment gateway yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Jadi kita pembeli itu mudah gitu untuk bisa membeli produk kita dengan cara pembelian dengan metode apapun gitu. Misalnya menggunakan kartu kredit, menggunakan debit atau berbagai yang segala macamnya, itu udah mudah untuk pembeli untuk membeli produk kita dalam platform UMKM, Padi UMKM ini seperti itu. Terus selanjutnya adalah apa saja syarat bergabung di Padi UMKM B2C. Nah, itu pertama ada yang dipersiapkan adalah email, nomor ponsel, nama toko, logo tokonya jangan lupa, alamat toko, dan rekening bank. Jadi ini syaratnya lebih mudah daripada Padi B2B sebelumnya karena memang ini dibuat untuk secara menyeluruh ya, bukan maksudnya kalau misalnya yang B2B tadi itu langsung akan dibina oleh BUMN, perusahaan BUMN, dan yang akan membeli cuman perusahaan BUMN saja. Tapi kalau yang B2C ini itu untuk masyarakat pada umumnya, disediakan website seperti e-commerce pada umumnya. Jadi syarat-syaratnya ini lebih mudah, namun bisa dipertimbangkan dengan segala keuntungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana cara UMKM itu mendaftar pada platform Padi UMKM? Next. Nah, ini adalah tadi kan kita sudah tahu ya bahwa Padi UMKM ini udah, kalau misalnya untuk memperjualkan barang dagangannya itu terbagi menjadi dua fitur, yaitu Padi UMKM B2B dan Padi UMKM B2C. Nah, yang pertama di sini akan saya jelaskan registrasi Padi UMKM yang B2B, business to business gitu. Pertama, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengunjungi link padiumkm.id. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Seperti tulisan ini ya, gabung di Padi UMKM B2B, pasang makilet dan segala macamnya. Lalu klik daftar di pojok kanan atas halaman utama Padi UMKM. Ini yang sudah diberikan bordir merah, daftar. Terus ketika sudah klik daftar, selanjutnya Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian itu bisa mengisi kelengkapan data yang sudah saya berikan sebelumnya, diisi syarat-syaratnya seperti nama perusahaannya, NPWP, SIUP, TDP, NIB, jenis kegiatan usaha, dan BUMN yang mengampu nantinya misalnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa memilih siapa sih kira-kira BUMN yang bakal mengampu UMKM Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ketika sudah mengisi step sebelumnya, selanjutnya isi alamat UMKM perusahaan dan informasi pembayarannya. Di sini ada alamat perusahaan, kode pos, alamat, terus nomor telepon perusahaan. Selanjutnya ada tadi seperti rekening banknya, lalu ya disiapkan untuk metode pembayaran seperti itu. Terus selanjutnya adalah memasukkan data person in charge perusahaan. Jadi siapa yang menjadi admin nih kira-kira, atau siapa yang bakal menjadi atas nama siapa sih perusahaan ini seperti itu. Jadi yang bakal mengelola, yang bisa mengakses pengelolaan dari UMKM kita, dari pendiri atau pemilik UMKM itu siapa seperti itu. Terus yang keempat itu ada mengupload dokumen-dokumen yang sudah menjadi syarat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini di bagian akhir ini silahkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bisa mengupload dokumen-dokumen yang sudah diberitahukan atau menjadi syarat. Oke,
Nah, selanjutnya bagaimana cara registrasi di Padi UMKM B2C. Nah, ini lamannya berbeda dengan Padi UMKM B2B sebelumnya ya. Jadi, yang pertama kunjungi dulu link penjual.padiumkm.id. Ini beda. Ini harus tahu bahwa ini beda linknya. Lalu klik daftar yang sudah di bordir merah ini. Terus selanjutnya ketika sudah klik daftar, di sini Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian mengisi alamat email atau nomor telepon. Jadi nanti tinggal isi dulu kelengkapan alamat dan email dan nomor teleponnya. Nah, selanjutnya di sini step pertamanya itu isi data nama lengkap dan passwordnya. Tapi dan di sini ada kode referral, jadi opsional. Kalau misalnya tidak mau ada kode referral nggak apa-apa, di next aja. Lalu ke step kedua yaitu konfigurasi toko. Yang dimasukkan adalah informasi lama lengkap toko atau UMKM kita gitu ya. Misalnya ada nama toko, ada nomor telepon, logo toko yang tadi, dan metode kayak misalnya kalau misalnya pengen cash on delivery atau pembayaran secara langsung oleh pembeli gitu kan. Itu bisa. Jadi diaktifkan saja di sini. Oke, terus nanti ada juga kurir-kurir yang dapat membantu kita melakukan proses COD-an gitu atau bertemu secara langsung oleh pemiliknya walaupun online ya. Bisa dipilih aja di sini. Dan juga dilampirkan juga alamat tokonya. Selanjutnya ada step ketiga yaitu katalog. Jadi pengennya desain dari web toko kita di website ini seperti apa, nanti bisa diatur sedemikian rupa oleh Bapak dan Ibu sekalian pada step ketiga. Selanjutnya, nah kita akan membahas listing produk di Padi UMKM. Jadi maksud listing produk ini adalah bagaimana sih cara UMKM itu memperjualkan produk mereka di Padi UMKM gitu ya. Nah, ini adalah listing produk untuk Padi B2B UMKM. Jadi ketika sudah login nanti di akun Padi UMKM B2B itu akan tersedia tampilan seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya pengen menambahkan produk kita itu klik di sini tambah produk yang di bordir merah. Selanjutnya, di sini mulai untuk mengisi detail produk yang akan dijual seperti nama produk, deskripsi produknya seperti apa, harganya berapa, kira-kira stoknya itu berapa, terus pengirimannya itu seperti berat dari produk kita berapa, terus dimensi panjang kali lebar kali tingginya, dan pembelian. Jadi pembelian di sini kita bisa atur bahwa pembeli itu bisa membeli ini kira-kira bisa berapa aja sih sekali transaksi gitu. Misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian ingin untuk setiap pembelian itu bisa ya seberapa banyaknya ingin pembeli gitu ya, untuk membeli ini bisa diatur sedemikian rupa seperti itu. Atau mungkin cuman sekali transaksi bisa sekali beli gitu kan, biar tidak merepotkan penjual, itu bisa. Next. Nah, terus selanjutnya itu ada kategori produk. Jadi di sini kita bakal memilih kategori produk yang akan kita jual. Jadi ini kita pilih dulu ini kategorinya kira-kira apa ya. Ini untuk memudahkan juga buat platform ini ketika nanti ada pembeli itu bisa mencari produk kita dengan mudah seperti itu. Terus, nah ini selanjutnya adalah Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian itu memasukkan gambar produknya sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti bisa dibaca lagi ketentuan-ketentuannya yang ada di info atau bantuan yang ada di sini, yang di pojok kiri bawah ini, yang ada di bordir merah. Itu kalau misalnya pengen tahu ketentuan-ketentuan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan itu ada di sini semua, seperti itu. Jangan lupa disimpan, klik tombol simpan ketika sudah selesai mengisi semuanya. Next, selanjutnya kita akan masuk ke dalam listing produk di Padi B2C UMKM. Jadi gimana sih cara UMKM ini setelah mendaftar itu bisa memperjualkan produk mereka di Padi B2C UMKM. Nah, yang pertama-tama tadi sudah membuat akun B2C UMKM ya. Nah, selanjutnya ketika sudah login atau masuk ke dalam websitenya itu kan tersedia laman seperti ini.
halaman dashboard namanya. Nah, gimana cara memperjualkan produk kita? Yang pertama di sini ada klik dulu yang ada tulisan pelanggan yang nomor 1 ini. Selanjutnya di nomor 2 itu adalah tambah produk. Jadi pilih submenu tambah produk untuk menambahkan produk baru kita. Selanjutnya, nah setelah menambahkan produk, klik tambah produk. Di sini ada beberapa lampiran yang harus diisi. Yang pertama ada nama produk, gambar produknya, kategori produk untuk web store, kira-kira yang tadi sebelumnya, terus dimensi paket panjang kali lebar kali tingginya, serta deskripsi produk. Jadi ini juga membantu pelanggan. Ini jangan lupa, ini harus sebisa mungkin bisa mendeskripsikan produknya biar pelanggan itu mudah untuk bisa mengerti sebenarnya produk kita itu seperti apa, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang ke-8. Di sini memasukkan varian gambar atau foto produk sesuai dengan ketentuan. Jadi kita di sini disuruh buat upload gambar dari produk kita yang sesuai dengan ketentuan dari platform Padi UMKM. Nanti dibaca lagi panduannya seperti apa. Selanjutnya ada yang ke-9, yang nomor 9 ini itu ada harga modal produk. Jadi kira-kira harga modal dari produk kita itu berapa? Seperti itu. Jadi dimasukkan di sini. Selanjutnya adalah ukuran dari, misalnya keterangan ukuran dari produk kita. Misalnya kita jual baju. Di sini ada contohnya, ukurannya mungkin ada yang ukurannya M, L atau XL seperti itu. Atau mungkin ukurannya ada L atau XL aja, itu dimasukin ke ukuran. Selanjutnya adalah nomor 10 itu SKU, Stock Keeping Unit, atau pelabelan atau penamaan label dari nama produk yang kita jual. Misalnya kita memberi nama produk kita ini baju 01. Nanti selanjutnya kita mungkin menjual lagi misalnya baju 02 yang spesifikasi atau bentuknya itu beda gitu. Terus yang ke-11 itu ada berat dari produk kita. Kira-kira beratnya itu berapa sih gitu. Per unit ya. Jadi per satu baju misalnya itu berapa kira-kira beratnya. Terus selanjutnya ada warnanya, kira-kira warnanya ada apa aja nih, ada warna merah kah, atau biru, atau hijau gitu, atau cuma warna merah itu dikasih di sini saja di kategori warna. Selanjutnya ketika kita sudah melengkapi ini semua dari nomor 8 sampai 13, itu pilih toko, klik nomor 14 ini seperti itu, dan secara otomatis produk kita sudah bakal kesimpan dan siap untuk dijual dalam platform Padi UMKM yang berbasis B2C atau customer ke customer. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang integrasi marketplace. Ini khusus untuk Padi UMKM B2C. Jadi misalnya seperti yang sebelumnya juga, misal kita sudah punya toko online di platform yang lain, itu misalnya Shopee misalnya, dan kita sudah banyak menjual barang-barang kita di sana. Di fitur Padi UMKM B2C ini itu kita bisa mengintegrasikan atau bisa dibilang seperti, oh ini kita sudah ada di Shopee, nanti Padi UMKM ini itu tinggal mengambil data kita yang ada di Shopee tadi, itu tinggal langsung disinkron atau tinggal dimasukkan ke dalam fitur Padi UMKM ini, seperti itu. Jadi seperti kayak menambahkan produk kita yang sudah ada di marketplace lain atau platform lain. Oke, caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita login dulu ke platform Padi UMKM B2C kita. Nah, setelah login akan muncul laman seperti ini. Lalu di nomor 1, klik nomor 1 yaitu integrasi untuk mengintegrasikan platform atau marketplace kita. Terus yang kedua adalah klik tambah marketplace atau post yang ingin diintegrasikan. Lalu yang ketiga di sini, ketika sudah sebelumnya tadi ada, kita harus login dulu ke akun. Misalnya kita punya akun Shopee di sini. Nah, lalu setelah itu ketika sudah login otomatis bahkan tampilannya seperti ini. Dan ketika sudah ada tampilan seperti ini, kita langsung klik tombol sync di sini untuk bisa
mengintegrasikan marketplace kita yaitu Shopee ini ke padi UMKM seperti itu. Ya, sekian mungkin video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat juga platform padi UMKM ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Ponjong. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.